Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Sering ya kita mikir kalau perusahaan hebat itu kuncinya pasti di ide produk yang wah, jenius gitu di awal. Iya, sering banget mikir gitu. Tapi ternyata sumber yang kita bedah kali ini punya pandangan lain loh, cukup mengejutkan malah. Katanya banyak perusahaan visioner itu justru mulainya nggak dari sana. Mari kita gali lebih dalam yuk. Betul sekali. Kali ini kita mau fokus ke gagasan inti dari buku Build to Last. Khususnya bab 2, judulnya itu Membangun Jam, bukan sekedar memberitahu waktu. Sama ada sisipan menarik soal menolak tirani atau. Wah, membangun jam, tirani atau, kedengarannya seru nih. Ya, intinya itu gini, kenapa sih bangun organisasi yang kuat itu jauh lebih krusial daripada sekedar punya produk bagus atau pemimpin yang karismatik sesaat gitu. Cuma punya ide bagus, atau pemimpin hebat itu ibaratnya cuma bisa kasih tahu jam berapa sekarang. Si pemberitahu waktu. Nah, dibanding sama membangun sistem semacam jam organisasi gitu, yang bisa terus jalan, tahan lama lah. Dan juga soal pola pikir dan bukan atau, yang katanya jadi kunci sukses jangka panjang. Gimana tuh? Sip, oke deh, kita bongkar yang pertama dulu ya. Membangun jam, bukan memberitahu waktu. Ini kayaknya konsep dasar yang penting banget ya. Iya, ini fundamental. Katanya perusahaan visioner itu fokus utamanya ya bangun organisasinya, si jam itu sendiri, bukan produk atau satu orang pemimpin aja. Jadi perusahaannya itu mahakaryanya. Benar gitu? Tepat. Dan yang bikin kaget mungkin ya, sumber ini nunjukin fakta yang agak lawan arus nih. Banyak perusahaan visioner itu justru nggak mulai dari ide produk yang wow banget. Oh iya, contohnya gimana? Contohnya HP, Hewlett Packard. Tahu nggak mereka mulai dari mana? Awalnya tuh iseng bikin osiloskop audio. Osiloskop. Buat apa tuh? Buat film Disney, Fantasia. Jadi bukan visi bikin komputer canggih kayak yang kita kenal sekarang. Beda banget sama bayangan kita kan? Wah, iya juga ya. Ternyata ide awal nggak segalanya. Kayak Walmart juga kan? Nah, Walmart. Itu kan butuh 20 tahun buat sukses, bukan semalam jadi gitu. Malah pesaingnya, Ames, punya ide toko diskon di desa gitu, mirip-mirip lah 4 tahun lebih dulu. Betul. Marriott juga awalnya cuma waralaba ANWA root beer. Coba bayangin. Bahkan Disney yang kita kenal sekarang dulu pernah gagal loh sama seri kartun Alice in Cartoon Land. Awal-awal banget itu. Jadi kalau Jida menunggu ide hebat gitu, malah bisa jadi. Malah bisa jadi penghambat. Itu poin krusialnya. Datanya nunjukin cuma sedikit kok perusahaan visioner yang sukses gede karena ide produk awal yang spesifik itu. Justru perusahaan pembandingnya yang nggak bertahan lama itu malah lebih sering mulai dari ide hebat. Fokusnya udah salah dari awal, gitu. Oke, ini jadi jelasin bedanya ya antara si pembangun jam sama pemberitahu waktu. Ada contoh lagi nggak? Ada. Contoh klasik banget nih, GE, General Electric, pas di bawah Charles Coffin. Dia itu bukan penemu loh. Oh, bukan ya? Bukan, tapi dia yang bikin lab riset pertama di Amerika. Itu kan jam inovasi. Nah, bandingin sama George Westinghouse. Dia penemu brilian. Sistem AC kan dia yang nemuin, tapi fokusnya lebih ke produk. Dia itu pemberitahu waktu. Jadi si Kevin ini lebih kayak arsitek organisasinya gitu ya. Westinghouse tetap inventor hebat tapi beda fokus. Persis. Contoh lain yang kuat itu Paul Galvin dari Motorola. Fokusnya bangun orang, bangun suksesi kepemimpinan. Di biografinya aja ditulis cetak birunya adalah orang. Wow, cetak birunya adalah orang. Keren. Keren, kan? Nah, bandingin sama Zenith. Mereka itu bergantung banget sama pendirinya, si Commander McDonald. Begitu beliau meninggal, ya perusahaannya goyah. Jadi Motorola bangun jam. Zenith ngandelin pemberitahu waktu. Jelas banget bedanya. Jadi kesimpulannya kita mesti lihat produk atau layanan itu kayak kendaraan gitu ya. Buat bangun perusahaan yang hebat, bukan kebalikannya. Nah, itu dia. Implikasinya buat Anda semua ini gede loh. Artinya, mungkin ada baiknya kita luangin lebih banyak energi buat mikirin desain organisasi. Gimana tim kerja, gimana budaya dibangun, gimana regenerasi pemimpin. Daripada cuma ngejar strategi produk berikutnya terus-terusan ya. Iya, ibaratnya nih, kayak bangun negara itu fokusnya di konstitusi yang kuat, itu jamnya. Bukan cuma berharap dapat raja atau presiden yang baik sesaat, itu pemberitahu waktu. Oke, paham. Nah, selain bangun jam yang tahan lama ini, tadi disebut ada pola pikir kunci lain ya, yang juga katanya agak lawan arus nih. Menolak tirani atau dan merangkul jenius dan. Ini maksudnya gimana lagi nih? Agak abstrak ya?
Haha, ya kedengarannya gitu ya. Tapi ini penting banget. Ini soal kita nolak jebakan mikir kalau kita harus milih antara A atau B. Nggak bisa dua-duanya. Contohnya kayak gimana tuh? A atau B? Misalnya, harus pilih antara punya tujuan idealis atau cari untung. Atau harus pilih antara stabilitas atau mau maju berubah. Nah, perusahaan visioner ini, menurut buku ini, jago banget justru melakukan keduanya barengan. Dan seringnya ekstrim di keduanya. Bukan cari-cari tengah abu-abu gitu. Bukan, malah jadi hitam pekat sekaligus putih terang. Yin dan yang gitulah, bukan yin atau yang. Wah, menarik. Gimana caranya mereka bisa ngelola paradoks kayak gini dalam praktek sehari-hari? Kan kelihatannya susah banget. Sumber ini ngasih banyak contoh kok. Mereka itu secara konsisten bisa, misalnya, punya tujuan mulia yang idealis banget, dan pada saat yang sama, untungnya gede banget. Kayak Merck gitu kan, filosofinya, obat itu buat pasien, keuntungan nanti ngikutin. Oh iya, pernah dengar itu. Terus mereka juga bisa pertahanin ideologi inti yang sakral, yang nggak berubah. Dan di saat yang sama, mereka dorong perubahan dan kemajuan yang radikal. Jadi nggak kaku atau berubah terus, tapi bisa keduanya jalan bareng ya? Apalagi contohnya? Mereka investasi buat jangka panjang, dan nuntut kinerja jangka pendek yang bagus juga. Kasih kebebasan otonomi ke karyawan, tapi tetap dalam kerangka ideologi dan standar yang ketat. Nordstrom tuh contohnya. Aturannya cuma satu, gunakan penilaian terbaik Anda. Simpel banget ya aturannya. Simple, tapi budaya layanan pelanggannya kuat banget dan nggak bisa ditawar. Itu kerangkanya. Jadi bebas, tapi ada batasnya. Jadi kemampuan buat megang dua hal yang kayaknya berlawanan ini, jadi yin sekaligus yang, itu bukan kompromi ya, tapi malah jadi semacam kekuatan super tersembunyi gitu. Makanya mereka bisa adaptif tapi juga stabil. Tepat sekali. Itu dia kuncinya. Jadi, kalau kita coba simpulkan nih, ada dua pelajaran gede dari diskusi kita kali ini ya. Pertama, fokus utamanya seharusnya bangun jam organisasi yang andal, yang tahan banting. Bukan cuma fokus ke ide sesaat atau satu orang hebat aja. Ingat, perusahaannya itu ciptaan utamanya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua? Yang kedua, jangan gampang kejebak dalam pilihan palsu A atau B. Coba tantang diri kita buat nemuin cara merangkul kompleksitas dengan pola pikir Genius dan. Gimana caranya bisa unggul di kedua sisi yang kayaknya berlawanan itu? Sip. Nah, sekarang mungkin buat Anda yang dengerin nih, coba direfleksikan sebentar ke organisasi atau tim Anda sendiri. Kira-kira energinya lebih banyak kemana? Lebih banyak ngasih tahu waktu fokus ke hasil sekarang aja, atau udah ada usaha sadar buat bangun jam buat masa depan? Dan coba ingat-ingat lagi, seberapa sering Anda ngerasa harus milih antara A atau B? Padahal mungkin loh ya, ada cara buat dapetin keduanya. Oke, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Kalau inti perusahaan Anda itu sebenarnya bukan cuma produk atau layanannya. Terus, apa dong ruh atau esensi utamanya? Nah, pertanyaan lanjutannya, gimana caranya Anda bisa mulai memperkuat si jam organisasi Anda itu? Mungkin lewat satu langkah kecil aja dulu, yang terinspirasi dari prinsip Genius dan ini, mulai dari sekarang. Gimana tuh kira-kira?